Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan cara membuat jurnal umum pada perusahaan dagang. Jadi pada video sebelumnya saya telah menjelaskan cara membuat jurnal khusus pada perusahaan dagang. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Di sini ada contoh studi kasus pada perusahaan dagang untuk membuat jurnal umum. Selama bulan Agustus, Haryono mendirikan usaha dengan nama UD Rajawali. Transaksi yang terjadi selama bulan Agustus. Jadi transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang selama bulan Agustus. Untuk transaksi yang pertama, Haryono menginvestasikan uang tunai sebesar 250 juta rupiah, lalu peralatan toko 50 juta rupiah dan peralatan kantor 25 juta rupiah. Maka jurnal yang kita buat adalah, jadi di sini ada kas di debit sebesar 250 juta rupiah. Lalu ada peralatan toko 50 juta rupiah dan yang peralatan kantornya sebesar 25 juta rupiah. Ini di sebelah debit dan kreditnya yaitu modal Haryono. Jadi jurnalnya kas, peralatan toko, peralatan kantor di debit dan kreditnya modal Haryono. Yang modal Haryono ini merupakan jumlah dari angka yang ada di debit, 250 juta ditambah 50 juta dan ditambah 25 juta rupiah. Maka didapatlah 325 juta rupiah. Transaksi berikutnya tanggal 3 Agustus kita lihat. Dibayar sewa gedung untuk 1 tahun 30 juta rupiah dicatat dengan pendekatan neraca. Maka jurnal yang kita buat yaitu sewa dibayar di muka karena diminta dicatat dengan pendekatan neraca, yaitu sewa dibayar di muka di debit dan kasnya di kredit masing-masing sebesar 30 juta rupiah. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 4 Agustus dibeli perlengkapan toko 2.500.000 rupiah dan perlengkapan kantor 1.400.000 rupiah tunai. Catat dengan pendekatan neraca. Maka kita catat perlengkapan toko di debit, perlengkapan kantor di debit, dan kasnya di sebelah kredit untuk masing-masing angkanya sesuai dengan yang diminta. Perlengkapan toko yaitu sebesar 2.500.000 rupiah, perlengkapan kantor 1.400.000 rupiah, dan kreditnya penjumlahan dari debit yaitu 2.500.000 rupiah ditambah 1.400.000 rupiah. Maka didapatlah 3.900.000 rupiah. Transaksi berikutnya tanggal 4 Agustus dibayar iklan di Harian Suara Merdeka untuk bulan Agustus 600.000 rupiah. Maka jurnal yang kita buat untuk pembayaran iklan beban iklan di debit dan kas di kredit masing-masing angkanya sebesar 600.000 rupiah. Lalu berikutnya, transaksi berikutnya tanggal 5 Agustus dibeli barang dagang dari PT Unilever 12.500.000 rupiah secara tunai. Jadi di sini ada pembelian barang dagang secara tunai. Maka jurnal yang kita buat yaitu pembelian di debit dan kas di kredit sebesar 12.500.000 rupiah. Jadi jurnalnya pembelian di debit dan kas di kredit. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 6 Desember dibeli barang dagang dari PT Helios 13 juta rupiah secara tunai. Jadi ini sama transaksinya. Pembelian di debit dan kas di kredit
masing-masing sebesar 13 juta rupiah. Kita lanjut, transaksi berikutnya tanggal 7 Agustus dibeli barang dagang secara kredit. Jadi di sini ada transaksi pembelian secara kredit. Maka jurnalnya, awalnya kalau kita menjurnal untuk pembelian secara tunai, di jurnalnya yaitu pembelian di debit dan kas di kredit. Apabila secara kredit, maka jurnal yang kita buat pembelian di debit dan utang dagang di kredit. Masing-masing di sini transaksi untuk tanggal 7 yaitu sebesar 20 juta rupiah. Dengan syarat pembayaran 2/5 N/14. Syarat pembayaran ini nanti berlaku pada saat pelunasan. Berikutnya kita lanjut tanggal 8 Agustus dijual barang dagang kepada toko laris sebesar Rp7.950.000 dengan syarat 2/5 N/14. Maka jurnal yang kita buat, penjualan berarti piutang dagang karena penjualan secara kredit, piutang dagang di debit, dan penjualan di sebelah kredit masing-masing sebesar Rp7.950.000. Transaksi berikutnya tanggal 9 Agustus diterima kembali barang dagang dari toko laris. Jadi sebelumnya kita tanggal 8 menjual barang dagangan sebesar Rp7.950.000. Ternyata barang tersebut ada yang dikembalikan karena tidak sesuai dengan pesanan. Maka awalnya piutang dagang yang ada di debit kita kreditkan, yang di debitnya yaitu retur penjualan. Jadi jurnal yang kita buat, retur penjualan di debit dan piutang dagang di kredit masing-masing sebesar Rp150.000. Kita lanjut, transaksi berikutnya tanggal 10 Agustus dijual barang dagang kepada toko maju sebesar Rp12.500.000 dengan syarat pembayaran 2/5 N/14. Maka jurnal yang kita buat, piutang dagang di debit dan penjualan di kredit masing-masing sebesar Rp12.500.000. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 11 Agustus dibeli barang dagang dari PT Mayora sebesar Rp25 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Jadi ada pembelian secara kredit. Maka jurnalnya pembelian di debit, utang dagang di kredit sebesar Rp25 juta. Transaksi berikutnya, tanggal 12 Agustus dibayar utang kepada PT Indofood atas pembelian tanggal 7 Agustus. Kita lihat tanggal 7 Agustus ada pembelian sebesar Rp20 juta. Pada saat pembayaran utang, maka jurnal yang dibuat di sini tanggal 7 Agustus syarat pembayarannya 2/5 N/14. Ada potongan sebesar 2% apabila dibayar 5 hari setelah terjadinya transaksi. Transaksi pelunasan yaitu tanggal 12 Agustus. Jadi di sini pas 5 hari dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 Agustus. Maka masih mendapatkan potongan sebesar 2%. Maka kita buat jurnalnya. Utang dagang di debit, potongan pembelian di kredit, dan kas di kredit. Utang dagang kita lihat transaksi pembelian tanggal 7 Desember ada Rp20 juta. Maka utang dagangnya Rp20 juta. Untuk potongan pembelian kita hitung 2% dari Rp20 juta yaitu Rp400.000. Jadi 2% dikali Rp20 juta maka didapatlah Rp400.000. Untuk kasnya 20 juta dikurangi Rp400.000 ini merupakan angka untuk kas sebesar Rp19.600.000. Kita lanjut transaksi berikutnya 12 Agustus yang kedua.
Untuk 12 Agustus yang kedua, dibeli barang dagangan dari PT Helios sebesar 25 juta rupiah dengan syarat pembayaran. Berarti di sini ada pembelian secara kredit, maka jurnalnya pembelian di debit dan utang dagang di kredit. Masing-masing sebesar 25 juta rupiah. Berikutnya, tanggal 13 Agustus diterima tagihan dari toko laris atas penjualan tanggal 8 Agustus. Kita lihat tanggal 8 Agustus. Di sini ada penjualan barang dagang sebesar 7.950.000 rupiah, tetapi ada retur sebesar 150.000 rupiah. Maka jurnal yang kita buat yaitu kas di debit, potongan penjualan di debit, dan kreditnya piutang dagang. Piutang dagang didapat 7.800.000, yaitu awalnya piutang dagang 7.950.000. Karena ada retur 150.000 rupiah, kita kurangi, maka sisa piutangnya sebesar 7.800.000. Untuk potongan penjualan, karena ada syarat pembayaran, yaitu 2%, maka kita hitung 2% dikali 7.800.000 rupiah, maka didapatlah 156.000 rupiah. Kasnya yaitu piutang dagang dikurangi dengan potongan penjualan. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 14 Agustus. Dijual barang dagang kepada toko lancar sebesar 11.300.000 rupiah dengan syarat pembayaran. Berarti ini penjualan ya, tidak ada masalah. Jurnalnya piutang dagang di debit dan penjualan di kredit, yaitu sebesar 11.300.000 rupiah. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 16 Agustus. Dijual barang dagang secara tunai. Maka jurnalnya kas di debit dan penjualan di kredit masing-masing sebesar 4.950.000 rupiah. Transaksi berikutnya tanggal 17 Agustus diterima tagihan dari toko maju atas penjualan tanggal 10 Agustus. Kita lihat penjualan tanggal 10 Agustus dari toko maju. Karena di sini syarat pembayaran 2/5 N/14 akan mendapatkan potongan 2% apabila dibayar selama 5 hari setelah terjadinya transaksi. Tetapi di sini transaksinya tanggal 17 Agustus pelunasannya, sehingga syarat pembayaran atau potongan penjualan tidak didapatkan. Maka jurnal yang kita buat yaitu kas di debit, piutang dagang di kredit masing-masing sebesar 12.500.000 rupiah. Berikutnya, dibeli barang dagang dari PT Indofood sebesar 20 juta rupiah dengan syarat pembayaran. Maka transaksi yang kita buat untuk tanggal 18 Agustus, pembelian sebesar 20 juta rupiah di debit dan utang dagang di kredit sebesar 20 juta rupiah. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 19 Agustus dikirim kembali kepada PT Indofood barang sebesar 2.500.000 rupiah karena tidak sesuai pesanan. Maka jurnal yang dibuat atas pengembalian barang dari PT Indofood yaitu utang dagang di debit dan retur pembelian di sebelah kredit masing-masing sebesar 2.500.000 rupiah. Transaksi berikutnya, tanggal 19 Agustus dibeli barang dagang dari PT Unilever. Maka di sini ada pembelian. Jurnal yang dibuat yaitu pembelian di debit dan utang dagang di kredit sebesar 17.500.000 rupiah. Kita lanjut transaksi berikutnya, tanggal 20 Agustus diterima tagihan dari toko lancar atas penjualan 14 Agustus. Kita lihat penjualan tanggal 14 Agustus. Toko lancar 11.300.000 rupiah. Maka jurnal yang dibuat ini ada potongan.
masih merupakan periode potongan sebesar 2%, yaitu di sini 2/6. Jadi maksimal 6 hari setelah terjadinya transaksi, yaitu tanggal 20. Maka masih ada potongan sebesar 2%. 2% dari 11.300.000 yaitu 226.000. Dan kasnya yaitu piutang dagang dikurangi dengan potongan penjualan. Maka didapatlah kasnya. Transaksi berikutnya, tanggal 20 Agustus yang kedua, dijual barang dagang kepada toko laris sebesar Rp11.250.000. Maka jurnal yang kita buat, piutang dagang di debit dan penjualan di sebelah kredit sebesar Rp11.250.000. Perlu diketahui, apabila ada syarat pembayaran, maka transaksi ini merupakan pembelian atau penjualan secara kredit. Kita lanjut, transaksi berikutnya, tanggal 21 Agustus dijual barang dagang kepada toko maju sebesar Rp7.200.000. Ada syarat pembayaran, berarti penjualan secara kredit. Jadi transaksinya sama, piutang dagang di debit, penjualan di sebelah kredit sebesar Rp7.200.000. Kita lanjut, tanggal 22 Agustus dijual barang dagang kepada toko lancar. Ada penjualan sama transaksinya, piutang dagang di debit dan penjualan di sebelah kredit, yaitu sebesar Rp6.900.000. Kita lanjut, transaksi berikutnya tanggal 23 Agustus. Dibayar utang kepada PT Unilever atas pembelian tanggal 19 Agustus. Kita lihat 19 Agustus di PT Unilever ada syarat pembayaran 2/5. 5 hari setelah tanggal 19, yaitu tanggal 24, berarti masih mendapatkan potongan sebesar 2%. Maka transaksi ini pembelian secara kredit karena masih mendapatkan potongan sebesar 2%, berarti kita jurnal utang dagang di debit, kas di kredit, dan potongan pembelian di kredit. Jadi ada pembelian secara kredit dengan potongan 2%. 2% dari utang dagangnya yaitu Rp350.000, sedangkan kasnya diambil dari utang dagang dikurangi dengan potongan pembelian. Kita lanjut, tanggal 23 Agustus yang kedua, yaitu dijual barang dagang secara tunai sebesar Rp3.300.000. Maka jurnal yang kita buat, piutang kas di debit, ini secara tunai ya, kas di debit dan penjualan di sebelah kredit masing-masing Rp3.300.000. Transaksi berikutnya, diterima tagihan dari toko laris atas penjualan tanggal 20 Agustus. Tanggal 20 Agustus dari toko laris ada syarat pembayaran. Ini transaksi pelunasan tanggal 24. Syarat pembayaran 2/5 N/15. Berarti masih ada potongan sebesar 2%. Cara menghitungnya sama, karena merupakan penjualan secara kredit, maka jurnalnya kas di debit, potongan penjualan di debit, piutang dagang di kredit. Harus diingat, potongan penjualan yaitu 2% sesuai dengan syarat pembayaran, 2% dari Rp11.250.000. Kita lanjut, transaksi berikutnya tanggal 24 yang kedua, dibeli barang dagang dari PT Unilever dengan syarat pembayaran. Berarti ada pembelian secara kredit. Pembelian di debit dan utang dagang di kredit masing-masing sebesar Rp16 juta. Kita lanjut, transaksi berikutnya tanggal 25 Agustus. Diterima tagihan dari toko maju atas penjualan tanggal 21 Agustus. Dijual di tanggal 21 Agustus ada penjualan sebesar Rp7.200.000. Maka transaksi ini kita jurnal kas di debit,
Potongan penjualan di debit dan piutang dagang di kredit. Cara mencarinya sama. Piutang dagang sebesar Rp7.200.000. 2% dari Rp7.200.000 masuk ke dalam potongan penjualan dan kasnya diambil dari piutang dagang dikurangi dengan potongan penjualan. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 26 Agustus. Dijual barang dagang kepada toko laris sebesar Rp9.500.000 dengan syarat pembayaran. Berarti ada penjualan secara kredit. Apabila ada penjualan secara kredit, maka jurnal yang kita buat, piutang dagang di debit dan penjualan di kredit masing-masing Rp9.500.000. Transaksi berikutnya tanggal 27 diterima kembali dari toko laris karena cacat sebesar Rp700.000. Ada retur. Di sini namanya retur penjualan. Maka jurnal yang kita buat, retur penjualan di debit, piutang dagang di kredit sebesar Rp700.000. Kita lanjut. Transaksi berikutnya tanggal 28 Agustus. Dijual barang dagang kepada toko maju sebesar Rp7.500.000 dengan syarat pembayaran 2/5N/14. Penjualan secara kredit, maka jurnalnya piutang dagang di debit dan penjualan di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp7.500.000. Selanjutnya, transaksi terakhir yaitu tanggal 29 Agustus dibayar gaji pegawai bagian toko sebesar Rp6.400.000 dan gaji bagian kantor sebesar Rp4.200.000. Maka jurnal yang kita buat, beban gaji bagian toko di debit, beban gaji bagian kantor di debit, dan yang kreditnya yaitu kas. Masing-masing gaji bagian toko Rp6.400.000, gaji bagian kantor Rp4.200.000, dan kasnya di kredit Rp10.600.000. Jangan lupa setelah selesai kita jumlahkan. Jadi inilah cara membuat jurnal umum pada perusahaan dagang. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.